Bab 6974. Setelah mengunci ladang minyak Kansel, sekelompok orang di Eropa Utara segera merumuskan pembagian kerja selanjutnya. Tugas Duncan Lee adalah terus melatih model AI, dan pada saat yang sama mulai membiarkan model AI menyaring perusahaan industri dan pertambangan di seluruh Afrika sesuai dengan idenya sebelumnya. Karena Duncan Lee telah menilai sebelumnya bahwa lokasi Warriors Den kemungkinan besar adalah perusahaan besar berskala besar dan relatif terisolasi seperti perusahaan industri dan pertambangan. Hanya dengan cara ini ribuan Warriors Den dan keluarganya dapat disembunyikan. Ada banyak perusahaan sebesar ini, jadi dia harus menggunakan banyak kriteria lain untuk menyaringnya, seperti perusahaan ternama, perusahaan dengan penyertaan modal ternama internasional. Berbagai kecelakaan yang terjadi sepanjang hari, sering diberitakan atau dikritik karena berita positif atau negatif yang menjadi perhatian pemerintah daerah pada dasarnya dapat dikecualikan terlebih dahulu. Sekarang kita memiliki lebih dari 10 tahun data citra satelit Skyline. Kita dapat menganalisis petunjuk mencurigakan berdasarkan perubahan citra satelit perusahaan target sekarang dan dalam 10 tahun terakhir. Dan mengidentifikasi peluang bagi tentara tewas lainnya untuk melakukannya. Ditempatkan. Dari nol, ada banyak hal yang harus dilakukan. Abren Lang yang sangat berkecimpung di bidang teknologi komunikasi, mulai memilah bisnis Skyline yang ada. Skyline juga sangat membantu perkembangan tentara Front Cataclysmic di Timur Tengah Panglima Perang dan kekuatan lain di sekitarnya. Dengan model AI yang melakukan restorasi definisi tinggi pada gambar, bahkan jika lawan memasang mortir kecil di posisinya, itu dapat terlihat dengan jelas. Adapun Charlie, dia ingin menunggu sampai pos prajurit mati berikutnya dikunci, lalu pergi dan mengejutkan dinasti King. Sebelum stasiun Dead Soldier ditemukan, dia berencana membawa Maria Lynn ke Eropa Utara karena dia sudah bertanya sebelumnya bahwa dia ingin membawa Maria Lynn melihat aurora. Meski daratan Eropa Utara tidak terlalu luas, namun bagian utaranya merupakan sebidang tanah sempit seperti ekor kecebong dan membentang ribuan kilometer. Charlie dan Maria Lynn memutuskan untuk pergi ke salah satu kota bernama Lingen, yang sangat dekat dengan lingkaran Arktik. Ini adalah tempat yang bagus untuk menyaksikan aurora. Jarak dari kota Osu ke Eropa Utara adalah 1000 km, dan pesawat terbang adalah alat transportasi terbaik, namun Maria Lynn sepertinya tidak tertarik untuk terbang. Dia menyarankan Charlie untuk berkendara ke sana. Bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan kondisi jalan sangat mulus. Dapat dicapai dalam jarak lebih dari 1000 km dalam waktu lebih dari 10 jam. Mereka berbeda dengan orang biasa, baik mereka sedang mengemudi atau naik mobil, mereka dapat mencapainya dalam waktu 10 jam. Meski waktu tidak terlalu banyak, namun bagian utara Eropa Utara berpenduduk jarang dan tidak banyak penerbangan. Apalagi, meskipun Anda tiba di kota besar di utara, Anda tetap harus menyewa mobil dan berkendara ke kota kecil di mana Anda bisa menyaksikan aurora. Secara bersama-sama, waktu yang dikonsumsi kemungkinan besar akan memakan waktu lebih lama dibandingkan saat mengemudi, sehingga keduanya memutuskan untuk mengemudikan kendaraan off-road terakhir kali. Untuk menghemat waktu, Charlie berangkat setelah makan malam. Setelah lebih dari 10 jam berkendara, dia diperkirakan tiba pada siang hari berikutnya. Lingen sudah dekat dengan lingkaran Arktik, siang hari juga sudah berakhir. Waktunya sangat singkat sehingga bisa diabaikan, jadi tidak peduli jam berapa sekarang. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Helena dan menceritakan rencana perjalanannya beberapa hari ke depan, lalu memintanya untuk menjaga paman keduanya, Duncan Lee, Abren Lang dan lainnya.